Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Bapak Asri SPD LPD. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Toli-Toli, yang saya hormati Ibu narasumber. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Toli-Toli sekaligus membuka secara resmi kegiatan workshop ini. Kepada Bapak Koordinasian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Pemateri narasumber dari Balai, semoga tetap diberi kesehatan, kekuatan. Ya, hari ini merupakan hari keempat dari 6 hari yang kita rencanakan. Yang saya hormati Bapak Ibu seluruh Wakasek yang sempat hadir, seluruh Pokja, ketua-ketua kompetensi kalian, ketua LSPP 1, Kepala Perpustakaan, Ketua BKK, Kepala Lab, seluruh Bapak Ibu guru dan staf kantor usaha yang sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberi kita kesehatan, kekuatan serta kegiatan sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas dan aktivitas kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sekiranya tidak terlalu banyak yang perlu saya sampaikan di kegiatan ini, hanya memberi penguatan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan. Di 3 hari kemarin kita sudah melaksanakan satu kegiatan. Tentunya Bapak Ibu yang kita harapkan adalah output. Ya, output dari kegiatan ini itu yang sangat kita harapkan. Ya, kemarin saya sudah menyampaikan bahwa jangan nanti kita datang di tempat ini, begitu selesai kegiatan, selesai semua. Tidak ada apa-apa yang kita dapatkan. Selanjutnya kita memasuki acara ini. Itu terkait dengan coaching. Itu Bapak Ibu, saya hanya memberi penguatan-penguatan materi-materi yang saya sudah terima di Balai. Saya akan berbagi dengan Bapak Ibu di sini. Karena coaching ini nanti akan kita terapkan. Bukan saja saya selaku kepala sekolah kepada guru, tetapi guru itu kepada siswa juga akan menerapkan sistem coaching ini. Dan sistem coaching ini juga, ya, guru penggerak ini kita ini sudah dapat ini. Guru-guru penggerak di SMK 1 ini sudah dapat materi ini. Kepala sekolah juga dapatnya nanti di Balai, diberi penguatan Bapak Ibu. Saya kira ini juga nanti guru-guru penggerak, ada Ibu Ana, Pak Bandi, teman-teman lain, Pak Rahmin, ini semua mungkin bisa berbagi ke teman-teman yang lain ilmu. Sesudah dilihat mimpi terkait dengan program
Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita langsung mendengarkan dari narasumber terkait dengan materi hari ini, yaitu PBD, perencanaan berbasis data. Bapak Ibu dengan hormat silakan. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tadi seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ya Bapak Ibu, saya mohon doanya, didoakan betul. Cucu saya yang pertama itu tiba-tiba saja kejadian kemarin di Inggris di Jakarta. Yang tadinya tidak pernah seperti itu, tiba-tiba dia tidak sadar, dibawa lari ke rumah sakit keluarga Cibubur di Cibubur. Di sana dia dipasang infus oksigen, kemudian infus juga. Dan kita sama-sama doakan infus saja atas nama Rai Triananda. Rai Triananda Bapak ya, kalau didoakan mudah-mudahan. Dia kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA, cucu pertama. Ibunya selalu menuju ke sana dengan bapaknya. Kita doakan ini. Dia di pesantren di HS yang Zainal boarding school di sana. Oke, kita doakan aja atas nama Mama Renanda ya. Baik, pada kesempatan ini kita akan workshop ya. Workshop itu kan harusnya menghasilkan. Itu perbedaan dengan IHT. Kalau workshop itu ada sesuatu yang dihasilkan. Nah, pada kesempatan ini kita akan bertemu dengan peningkatan kapabilitas guru. Seperti apa peningkatan kapabilitas guru itu Bapak Ibu adalah kita mau betul-betul Bapak Ibu semuanya betul-betul kompeten untuk melakukan program-program yang ada pada kurikulum merdeka. Kemarin kita sudah ada beberapa yang kita sudah bahas Bapak Ibu ya, karena memang saling terkait. Nah, pada kesempatan ini kita hari ke depan itu kita akan membahas dulu tentang PBD. PBD itu perencanaan berbasis data yang didapat dari rapor mutu pendidikan di sekolah tak. Itu adalah dasarnya kita semua Bapak Ibu di dalam melakukan program pengembangan. Jadi yang pertama nanti saya akan tuntun, saya akan perkenalkan. Nanti dia tanya, apanya kira-kira ya lemah dulu pada waktu itu, ya lihat. Kemudian lihat lagi di sini. Jadi diklik saja, maka keluarlah ini adalah akar masalahnya yang perlu dibenahi. Nah sekarang sesudah itu kita klik lagi di sini. Apa yang perlu dilakukan di klik ini muncullah lagi seperti ini Bapak. Ini sudah ada solusinya di kasih ini. Apa yang perlu kita lakukan sudah ada semua di sini. Oke, sampai di situ ya. Kita lanjut langsung lagi yang asli ya. Oke, silakan Bapak Ibu buka. Bagaimana caranya strateginya? Saya pinginnya. Baik Bapak Ibu, supaya efektif kegiatan kita, mungkin sebagian tidak bawa laptop. Iya, yang kita kalau bisa pakai laptop. Ya, intinya kan kegiatan kita ini adalah membaca rapor mutu yang kemudian diimplementasikan dalam pembuatan program. Kalau kemarin itu hanya bisa diunduh secara hanya operator dapodik yang bisa buka. Sekarang kita diberikan akses lewat akun belajar. Karena itu Bapak Ibu yang mungkin bawa laptop hari ini satu, ya mungkin kira-kira mau sepakat satu kelompok itu boleh 4 orang ya, supaya paham semua bagaimana cara membuka ini. Ini karena tidak, kalau hanya dijelaskan teori begini Bu, lambat. Kita langsung buka, nanti akan kita masuk ke cara-cara membaca yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Rasmi. Siapa yang di depan? Atau saya pakai nama atau bagaimana? Iya, di sini ada Pak Nur. Pak Nur nanti Pak Nur. Supaya kita tidak sekedar dengar, tapi langsung kita masuk ke aplikasinya. Oh ya, ambil laptop, silakan Bapak Ibu yang punya laptop sambil. Nah sekarang Bapak Ibu, coba ini ringkasan ya Pak. Ringkasan ada yang mau diunduh Pak tadi. Coba IBD. Kalau ringkasan kita kira apa yang mau diunduh? Kalau ringkasan ini. Oh ringkasan, coba ke IBD apa yang muncul? Tidak, di ringkasan dulu coba. Oh sudah ringkasan sudah. Oh, nah sekarang coba ke bawah, tidak ada undur di situ nih. Oh tidak ada. Nah sekarang coba ke IBD. Oke baik Bapak Ibu, sekarang untuk melihat hasilnya silahkan klik unduh. Tapi Pak Christian unduh ya, terus nah unduh rapor pendidikan.
untuk ya rapor pendidikan. Kemudian sudah keluar, mungkin sudah ada di yang itu ada di kantor. Sudah klik tadi gendut, maka keluarlah, kita lihat di download ada di situ satu paket dalam bentuk Excel. Di sheet pertama adalah laporan pendidikan, laporan kedua adalah petunjuk, laporan ketiga adalah skala prioritas. Apa salah saya? Prioritas, kemudian seluruh rekomendasi, kemudian benahi ya, lembaran kerja, after that, lembar kerja akad. Nah sekarang mulai makin bekerja, tapi dibuka Pak, sudah dibuka Pak Christian, wah lincah sekali sistemnya. Tapi perhatian belum ke sini. Halo, sudah mengunduh semua? Ini kita menggunakan cara pertama Bapak Ibu, sampai nanti masuk ke atas, ya saya tunjukin. Nah sekarang ini dalam bentuk Excel kan, pada sheet pertama itu adalah ini kita lihat rapor pendidikan Pak. Coba dibuka dulu Pak. Sudah terbuka ini ya Pak Christian. Nah kelihatanlah seperti ini Bapak Ibu bahwa ini adalah rapor pendidikan SMK Negeri 1 Toli-Toli. Ini sepertinya dia sudah urut Bapak Ibu yang mana prioritas. Nah, yang kedua adalah sheet kedua itu adalah bagaimana petunjuk kalau Bapak Ibu belum paham caranya. Di sini silakan dibaca. Kemudian yang ketiga adalah prioritas rekomendasi. Jadi pada sheet 3 ini adalah memang Bapak Ibu ya sudah urut yang menjadi skala prioritas yang harus dibenahi dia sudah tentu begitu Bapak Ibu. Dan nanti saya pindahkan aja. Kemudian yang keempat adalah seluruh rekomendasi. Yang kelima adalah apa ini, lembar kerja ya? Lembar kerja RKT yang saya kasih kita. Oh iya, coba kita dimasukin collection ini. Ini mau diperbaiki dulu supaya teman lihat kan. Tapi saya tidak bisa tercopy nih ya. Bisa nggak di copy ini dipindah ke sini? Sudah bisa. Sabar dulu Bu. Walaupun nanti bahasanya belum terlalu bagus, tapi kurang lebih seperti itu dipindah di kegiatan. Ya, kita Oke, mari kita sama-sama melihat lagi. Yang penting fokus nih Bapak Ibu. Karena begitu banyak materi, waktunya kita sangat terbatas. Ya, ini tadi itu dirasakan ini, dirasakan ya sudah ini. Disediakan gitu. Oke, baik Bapak Ibu. Halo. Tadi pada kolom benang itu saya bilang bahwa masih terlalu umum bahasanya programnya kan, sehingga pada kegiatan ini dia dibuat lebih spesifik atau konkret apa yang kita melakukan. Berarti misalnya begini, satuan pendidikan di sini adalah udah pasti maaf ini dapat pekerjaannya Pak ini. Jadi di sini Bapak Ibu, maaf saya bahasakan dulu ya, contoh saja walaupun bahasanya belum terlalu bagus. Peningkatan kompetensi GTK dalam hal apa Ibu di sini tadi? Coba dilihat. Dalam apa ya? Bukan kebijakan itu tersendiri itu. Dalam apa tadi di sini? Kita lihat dia apa namanya? Ini sudah enggak ada MIDI berarti di sini. Menunjang aktivitas kognitif, peningkatan kompetensi yang menunjang, nanti diperbaiki ya, saya mohon maaf ya, menunjang aspek kognitif ya, aspek kognitif, aktivitas ya, aktivasi kognitif, aktivasi kognitif melalui
IHTK, boleh kita mau lihat nanti, boleh workshop. Nah, Bapak Ibu ya, jadi di sini tak balik ini ya. Peningkatan kompetensi GTK yang menuju aktif kognitif melalui IHT workshop, Bapak Ibu ya. Nah, sesuai dengan ini sudah. Jadi kan sudah terarah. Nah, kemudian penjelasan kegiatannya adalah pelatihan. Penjelasan kegiatannya adalah ditulis dari situ langkah-langkahnya. Di dalam melakukan, sebelum melakukan kegiatan itu Bapak Ibu. Kemudian sesudah itu Bapak Ibu adalah di penjelasan kegiatan tadi sudah langkah-langkahnya, uraian kegiatannya di sini adalah penjelasan kegiatannya di sini juga sekaligus dijelaskan apa-apa saja ATK yang kita butuhkan. Halo. Pada kolom ini Bapak Ibu penjelasan kegiatan itu adalah misalnya workshop peningkatan kompetensi tadi, yang hal-hal kegiatannya itu adalah membentuk panitia. Kemudian yang kedua adalah penyiapan ATK-nya. Ditulis misi berapa rim kita gunakan untuk misalnya kertasnya, berapa honornya Ibu Rasmi misalnya ya. Saya bercanda karena sumber maksud saya semua di situ ditulis di sini. Sesudah itu Bapak Ibu. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini waktu saya singkat ya. Ini ada beberapa teori kontrol. Mungkin slide. Berikutnya, Bapak Ibu bisa dilihat ini adalah contoh keyakinan kelas. Pada keyakinan kelas kita tidak boleh menggunakan kata negatif. Jadi harus bersifat positif kata-katanya atau kalimatnya. Misalkan dilarang membuang sampah, itu dilarang itu kan ada kalimat negatif. Iya. Jadi bahasanya dirubah, buanglah sampah pada tempatnya. Ya begitu ya contohnya ya. Sudah ada bayangan ya? Oke. Ini adalah contoh keyakinan kelas, bisa Bapak Ibu baca. Jangan merokok. Ya. Oke. Jadi usahakan dia tidak menggunakan kalimat negatif. Next. Karena ini yang di belakang yang lebih penting. Oke, next. Oke, jangan dulu diputar ya. Tanya siswanya kenapa, dan solusinya itu harus dari siswa juga. Oke, silahkan Mas. Oke, tunggu sedikit boleh. Menarik sekali nanti. Memang untuk masalah keyakinan kelas itu otomatis dilakukan dulu di kelas, yang kemudian menjadi budaya sekolah. Kalau keyakinan kelas ini sudah diberlakukan di kelas masing-masing, otomatis menjadi budaya sekolah. Nah, kalau tadi yang Ibu Ana sudah sampaikan itu sudah di alhamdulillah tidak kesana juga diapain. Kebetulan ada siswa yang tidak seragam, saya panggil di depan. Kenapa, alasannya apa, terus rencana besok dia pakai baju jurusan. Namanya sambil menang-senang. Saya bilang begini saja, supaya anak ini dekat di SD, tidak apa ada SMK, mending pindah ke sana supaya ibu bisa dampingi ibu anak. Karena kasihan dia di sini kayak tidak terurus, tidak terawat, seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya inti permasalahannya di orang tua, kasih sayang orang tua Ibu. Jadi karena Ibu sudah minta anak itu sekolah di Dampal ya, jadi sudah bagaimana keadaannya di sana? Aman? Pindah ke Dampal ya? Pindah ke mana? Pak ini tahu? Oke. Jadi Menyerah sudah saya, Bu. jadi itu yang tadi berarti
obatnya kayak yang ibu bilang kemarin itu, sakitnya apa, obatnya yang Kita mendapatkan anak di kelasnya kita atau anak kita sendiri di rumah, itu kita harus tahu kenapa. Itu kan hanya kompensasi sampai dia begitu. Karena Bapak itu tidak ada orang yang tidak baik, semuanya mau baik itu. Hanya karena hal-hal tertentu ya sama kita seperti itu. Nah itu yang betul kita cari. Kenapa sampai seperti itu? Saya pernah ada, karena saya dengan anak saya orangnya tegas ya. Jujur saya katakan, saya orangnya tegas. Tadi Pak Ustaz saya bilang bagaimana benar? Ini masih ada teman saya bilang kita konsisten. Kita kan kemarin jam berapa? Jam berapa kita mulai? Yang terlambat itu jangan satu orang yang bermasalah yang terlambat, semua kan terjadi ibu. Yang lainnya sudah datang keluar kodong, ada masih ada 5 orang yang tidak datang, masa kita mau tunggu 5 orang? Tidak bisa lah. Kita saja konsisten dengan apa yang kita sepakati Bapak Ibu. Dan saya mengatakan begini, saya itu dengan anak saya orangnya, saya orangnya bukan keras, tapi sekarang konsisten dengan apa yang sudah kita sepakati bersama. Terima kasih Bu, sangat menarik ini Bu, bicara membahas tentang emosi, karena barangkali ini berkaitan dengan karakter seseorang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini diciptakan dengan memberikan karakter masing-masing yang sangat berbeda. Nah, saya berkaitan dengan karakter saya barangkali Bu. Kalau saya juga itu tidak bisa menyimpan yang saya tidak suka, langsung saya keluarkan. Setelah itu saya sudah bahagia, sudah senang, ya. Tetapi biasa juga seperti itu, ya. Ada sisi positif dan negatifnya baik terhadap diri kita sendiri. Nah itu kesimpulan saya berarti walaupun itu merupakan karakter, tetapi kita harus kemudian ada elemennya mendalami budaya dan identitas budaya. Kemudian pada kolom kedua itu adalah untuk fase A, B, C, dan D dan E. Sedangkan berdasarkan 6 dimensi itu, ya gotong royongnya bagaimana, kerjasamanya bagaimana, kreativitas anak-anak, kan di situ sebenarnya dinilai. Ya 6 dimensi itu. Nah pertanyaan saya, semisalnya alatnya tidak ada di sini, begitu di situ ada mengelas bahaya, ada mengelas. Selalu di dalam kelas, tidak selalu di SMA di tempatnya kita, dimanapun anak bisa belajar, tergantung daripada kesiapan. Kemudian berikutnya Pak Asri adalah ketika misalnya memang kita sarana prasarananya tidak memungkinkan Pak, jangan didampingi. Apabila dalam proyek satu semester ini belum selesai, apakah proyek ini bisa menyeberang ke semester berikutnya? Itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, aplaus dulu Pak Hai. Tadi yang dikomentari Pak Asri itu ingat kita sebutkan di contoh. Misalnya kita ambil contoh yang berkelanjutan itu. Jadi dari apa yang kita lakukan pada semester itu misalnya, kemudian dilanjutkan pada semester berikutnya dengan contoh limbah ya, itulah yang diolah dijadikan lagi proyeknya Nana. Misalnya 3 jam agama menjadi 1 jam, 2 jam saja, 1 jam di waktu ke-5. Tapi ternyata di ke-5 kita tambah lagi 1 jam karena kita mengganti 2 jam di ke-5. Saya dapat 14, berarti 4 jam di situ lama. Selamat bagaimana? Ya begitu. Bukan, 2 jam itu sebetulnya kolaborasi. Jangan dipahami saya juga harus ngajar 2 jam. Tidak, makanya saya bilang ada teman-teman di tabrak, bukan tabrakan, tapi timlah yang mengatur memanfaatkan jam itu berkolaborasi. Saya berulang-ulang sampaikan di grup. Bukan berdiri tunggal misalnya pasal 2 jam di kelas, enggak. Itu bukan kolaborasi namanya. Makanya saya coba untuk kami Pak Hayat dan Ibu Indah, saya Pak Jasir selalu masuk sama-sama. Kami kolaborasi, mulai dari pembuat perencanaan, ada Pak Hayat, kita bimbing anak-anak pembuatan. Iya, apakah itu dia masuk intrakurikuler atau ekstrakurikuler? Mas sendiri, saya ulangi sekali lagi. Untuk mencapai bagaimana caranya anak-anak memiliki 6 dimensi itu yang menjadi tujuannya kita, sebenarnya dilakukan di sekolah cuma 3 cara. Yang pertama intra, pembelajaran atau pelajaran kita. 1. Di situ kan ada IPI yang kita mencapai. Yang kedua adalah modul ekstra. Bukan modul bahasa Inggris, tapi modul produktif. Tapi ini bukan ideal. Tapi kita akan sepakati kode fase itu ada misalnya E, misalnya PA, titik 01. Tergantung ya, fase E atau fase F. Kasih kode supaya jelas.
Ya elemennya jelas Bu ya. Elemen satu misalnya E1, TJKT, ya itu dia disepakati. Betul sekali. Nah, ini jangan setengah-tengah membuat identitas, lengkapi. Ada kode modul ajar, ada kelasnya, ada alokasi waktu sampai pertemuan muncul. Ya, kemudian ini masih oke. Kedua, kompetensi awal. Kemudian apalagi profil pelajar Pancasila ini kan sudah jelas, harus melekat. Tapi kan Ibu Rasul sudah sampaikan tidak semuanya harus melekat, mana yang berkaitan dengan kompetensi yang kita angkat, dimensi apa yang melekat. Ini tadi, makanya saya mudah-mudahan sudah mulai paham teman-teman bahwa ternyata di dalam mewujudkan dimensi itu bisa disentuh pada 3 ranah. Ranah intra, ya pembelajaran yang normal, kata kunci ke bawah. Ke bawah. Ada kata kunci. Kayak di informasi umum ini, informasi umum. Ini ke bawah. Belum kemudian lipat. Ada kata kunci. Ya, mana-mana. Dari identitas ya pelan-pelan coba pelan-pelan. Ini ada kata kunci di nomor. Iya, makanya kita lihat Bu. Ya, isinya ke bawah apa itu? Coba dulu teman, ke bawah. Bawah kata. Nah ini kata kunci. Coba kita nanti Ibu juga bisa berikan gambaran kata kunci ini adalah ruang lingkup bisnis dan pemasaran. Jadi kalau istilahnya ini Asli yang diambil dari jurusan pemasaran, kerangka-kerangkanya. Saya mohon kepada Ibu Elizabeth barangkali bisa menjelaskan. Ya, mari. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu. Saya tayangkan di sini. Iya. Ini mohon koreksi dari Ibu Haja untuk kami selaku guru BK di SMK 1. Ini yang kami dapatkan di grup KGSB se-Indonesia. Ini yang khusus pada modul aja. Alhamdulillah ada semua yang seperti Pak Asli ditampilkan tadi. Hanya yang berbeda pada komponen inti. Di komponen intinya itu kegiatan penutup, baru Ibu Elizabeth bisa bantu. Apanya yang ditayangkan ini Pak Ramin? Tapi ini kah? Ini modul aja. Ini modul ajar. Nah, baik. Sabar ya. Ini pen-nya untuk bimbingan. Sabar, modul ajarnya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bentuk modul ajar untuk bimbingan konseling. Ini identitas kebetulan saya yang mengampu di kelas 11, ya di kelas 11 beberapa kelas. Halo, mari kita sama-sama menyimak dulu satu pembicara, yang pendengar. Ini yang ingat kemarin adalah apa namanya? Silakan lanjut Pak. Oke, jadi di sini saya cantumkan alokasi waktu 2 jam pertemuan situasional karena kita tidak dijadwalkan. Kemudian tema layanan tentang membina persahabatan sejati. Terus di sini komponen bagian umum ada identitas seperti yang sudah Pak Asri ya tampilkan. Kemudian yang berikutnya aspek perkembangan. Sambil di barangkali ada gitu maksudnya minta tanggapan dari saya. Ya. Ingat Ki, pelayanan bimbingan dan konseling itu bukan pembelajaran, melayani. Berarti tentu isinya di sini adalah tidak sama, ini juga tidak sama. Karena di sini adalah CP kalau mata pelajaran, kalau tidak salah kita adalah aspek perkembangan kan. Berarti jangan kita mengikuti yang ada di mata pelajaran. Tapi kalau formatnya ke bawah ya terserah kita. Tapi tentu yang bagian di atas itu tentu tidak sama. Karena ada namanya CP, ada namanya adalah CP layanan, ada aspek perkembangan Bapak Ibu. Oke?
Materinya oke, bimbingannya apa? Ah, Sosial. ini bidang bimbingan betul, bidang bimbingan sosial betul, rapas waktunya BJP oke, dan masalah. Nah, ini peserta didik atau konseling dapat memahami tentang persahabatan betul. Ini. Oke, dijelaskan lagi. Boleh jelaskan, boleh juga tidak. Langsung saja berintah. Kan kita sudah tahu apa yang perlu dikembangkan ketika berintah kan Pak. Jadi boleh ya, boleh tidak. Ini penjelasannya Pak Rabinya. Nah, ini silakan. Oke. Sama Pak Tok. Targetnya. Coba, saya masih bisa sedikitnya. Di sini kebetulan kami di BK dan rata-rata kita di yang mengajar di kelas ada berbagai macam karakter dan gaya belajarnya siswa, sehingga di sini dibagi ada yang tipikal umum, kemudian yang kesulitan belajar, kemudian yang pencapaian tinggi. Jadi itu tidak ada pengkhususan kelas A seperti dulu, kelas unggulan. Ya. Jadi ini yang kami ikuti di modul ajar yang sudah di-share di grup. Tinggal kita. Tapi jangan ditelan semua sesuai dengan karakteristiknya sekolahnya kita. Ya, oke, no problem. Peserta didik dengan pencapaian tinggi mencerna dan memahami dengan cepat mampu mencapai keterampilan berpikir. Ini apa nih Pak ini? Aras kita apa ya? Secara kecil ini boleh, seperti itu. Yang aras itu apa Pak? Ini maksudnya. Secara kecil mungkin. Higher order thinking skill. Penjelasan daripada host itu. Nah sekarang modelnya Pak, seperti apa? Ingat, bukan mata pelajaran. Model pembelajaran pelayanannya, model pelayanan, hilangkan pembelajarannya. Discuss pilih ini, boleh. Hilangkan pembelajaran tapi model pelayanan. Berarti di modul ajar kita modul layanan, Ya. gitu ya.